Nah, oleh karena itu ya kami ya dari Aliansi Strategis Pasar 65 dengan ini menuntut kepada Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji mencabut SK pelantikan Said Fauzan Riyadi sebagai Dekan Fisik Umrah dan Doni Abdillah sebagai Dekan FIKP Umrah periode 2024 dan melantik ya Bismar Alianto sebagai Dekan Fisik Umrah dan Muzahar sebagai Dekan FIKP Umrah periode 2024-2028 ya Tanjung Pinang 19 September 2024 ya ditandatangani oleh Direktur Sekretariat Hadi Putra. Selanjutnya saya kembalikan terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan media yang saya hormati, terima kasih atas kehadirannya. Saya Ismar Haryanto, saya calon dekan fisik umrah yang mendapatkan nilai tertinggi, namun tidak dilantik oleh rektor. Terkait dengan itu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kampus adalah lembaga yang harus menjaga idealisme, menjaga kejujuran, objektivitas, dan nilai-nilai kebaikan. Maka dengan semangat itulah kami hadir di sini untuk menjaga marwah kampus. Bahwasanya hari ini demokrasi dan keadilan mulai mati di kampus ini. Itu dibuktikan dengan proses pemilihan dekan yang banyak mengangkangi aturan seperti yang sudah dijelaskan oleh kawan-kawan yang tadi. Kemudian poin kedua adalah rektor tadi kami menganggap melanggar sejumlah pasal dalam statuta, pasal 65 dalam statuta dan pasal 16 dalam peraturan rektor terkait dengan mekanisme pemilihan jabatan di bawah rektor umrah. Yang ketiga, rektor umrah dalam proses pemilihan ini menggunakan standar ganda. Kenapa? Dari 5 fakultas, ada 2 fakultas dengan nilai tertinggi dilantik, kemudian ada 2 fakultas yang nilai tertingginya namun tidak dilantik. Objektivitas apa yang digunakan oleh rektor? Seharusnya rektor harus menggunakan variabel dan standar yang sama untuk semua calon yang berkompetisi dalam proses pemilihan dekan di umrah. Kami hadir di sini bukan semangat untuk menjadi dekan, tidak, tapi kami hadir di sini untuk menjaga idealisme dan marwah kampus. Kalaulah kampus saja tidak bisa melakukan nilai-nilai yang bersifat objektivitas, yang bersifat nilai-nilai kejujuran, kemana lagi masyarakat akan berharap? Kampus saja tidak bisa menjalankan itu, maka praktek-praktek culas seperti itu berpotensi akan meluas ke dalam dimensi yang lebih luas. Saya kira itu poin penting yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran kawan-kawan wartawan yang berkenan untuk meliput. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tindakan dan upaya selanjutnya dari kawan-kawan yang menggugat apa ini Pak? Dari situ apakah ada upaya hukum atau gimana gitu? Satu-satu langsung kita jawab ya. Baik, sebelum nanti diperjelas oleh Pak Ika dan Pak Bismar, saya sampaikan dulu kronologis proses yang sebenarnya sampai hari ini kita mereka rilis di sini. Sudah ada tahapan sebenarnya. Yang pertama sebelum pelantikan di hari Selasa 17 September ya, 17 Oktober. 17 September pelantikan paginya itu sebenarnya dari hari Seninnya. Karena kan kami memang sudah tahu pelantikan itu di tanggal 17, tapi hampir seluruh calon dekan tidak tahu siapa yang jadi dekan terpilih. Sampai malam kami juga masih mencari tahu, juga tidak ada yang menginformasikan. Artinya ini sepertinya tertutup begitu, sangat rahasia. Padahal yang dilantik kok pejabat publik, kan bukan satu hal yang rahasia ketika sudah diumumkan jauh-jauh hari bahwa si A yang sudah dilantik. Makanya pagi hari sebelum pelantikan, Pak Yuda, Pak Bismar, Pak Nazarki, dan beberapa teman lainnya termasuk Pak Muzahar juga menjumpai rektor untuk mempertanyakan kenapa karena pagi sudah ada informasi yang dilantik adalah si Said dan si Doni Abdillah. Kenapa? Yang ini dilantik apa pertimbangannya? Itu nanti Pak Yuda dan Pak Bismar yang menjelaskan karena yang kedua, semalam tanggal hari Rabu ya, tanggal 18 September Senat Fisip Umrah mengadakan rapat, dan hasil keputusan rapat dari 2 poin yang disampaikan oleh Pak Yuda. Pertama, menolak pelantikan kita Fisip atas nama Said Fauzan, dan kedua untuk menolak dan mencabut SK pelantikan
ada nama Said, dan yang kedua melantik dekan yaitu Pak Arianto sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang ada. Nah, proses itu sebenarnya sudah kami lakukan sampai pada kita hari ini berjumpa. Nah, untuk langkah-langkah selanjutnya nanti saya persilakan kepada Pak Yuda dan Pak Usman. Baik, jadi adakah langkah hukum yang akan dilakukan selanjutnya? Pasti ya langkah hukum atau upaya hukum ya sebagai warga negara atau terlebih terkhusus itu berkaitan sebagai insan atau sivitas akademika tadi. Ya, seperti itu bagaimana kita mempertahankan menjaga nilai-nilai ya idealisme, demokrasi dan seterusnya yang tadi saya katakan atau dikatakan oleh Pak Misbah telah dikangkangi ya. Nah, maka upaya hukum ke depannya ya kan kami sudah menyusun ya sudah mulai menyusun untuk memasukkan gugatan ini ke PT UN juga kepada Ombudsman termasuk juga kepada kementerian tersebut ya terhadap tindakan pelantikan yang dilakukan oleh Rektor Umrah itu sendiri. Begitu. Baik, ada Pak Usman. Sekira penegasan Pak Yuda tadi, alternatif sampai hari ini yang kami pikirkan pertama akan melakukan gugatan PT UN, yang kedua akan melaporkan proses maladministrasi dalam pelantikan ini ke Ombudsman, dan yang ketiga akan melaporkan proses ini ke Kementerian Pendidikan dan Teknologi di Jakarta. Sampai saat ini baru langkah itu yang bisa kami jelaskan kepada publik. Apakah rektor mengetahui terhadap tindakan yang kami lakukan pada siang hari ini? Pastinya diketahui. Kami menyebarkan secara bebas ya surat undangan yang kami tujukan kepada ibu dan bapak sekalian tersebut, termasuk kepada wakil rektor 1. Ya, wakil rektor 1 tadi juga ada pada saat sebelum acara ini dimulai. Ya, artinya tindakan ini diketahui tadi. Begitu, Pak. Ya, silakan. Ya, sedikit mungkin ada yang terpotong dari dua proses pertemuan. Yang pertama sebelum pelantikan jumpa dengan Pak Rektor, ya memang Pak Rektor bersikeras tanpa dalil dan dasar apapun tetap ingin melantik yang bersangkutan tadi. Itu pertemuan pertama di hari Selasa pagi, tetap bersikeras ya. Yang kedua, ketika juga Senat Visip menyampaikan surat penolakan dan meminta untuk dicabut, juga masih bersikeras tidak mau mengindahkan. Gitu. Nah, artinya kami sudah melakukan proses-proses secara formal sesuai bagaimana prosedur untuk mengajukan keberatan ya. Dalam proses administrasi negara, undang-undang administrasi negara ada prosesnya Bapak Ibu. Yang pertama ketika ada keputusan yang keputusan itu dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara itu menimbulkan kerugian, maka langkah pertama adalah kita lakukan adalah mengajukan keberatan. Nah, keberatan secara formal itu sudah dilakukan melalui forum Senat Visip Umrah. Nah, ketika keberatan itu ditolak, maka kita akan lanjutkan pada namanya banding dan seperti yang kita langsung kepada pengadilan tata usaha negara. Ada lagi Bapak Ibu ya yang ingin mengajukan pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini saya berdiri sebagai mahasiswa Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum yang hari ini kami punya beban moral dan tanggung jawab mengkritisi segala hal yang kami rasa secara peraturan itu adalah secara bertentangan dengan peraturan itu tersendiri. Jadi sekiranya kalau misalnya bapak-bapak mengira bahwa saya kami digeraki, oh tidak, jelas. Kami di sini berdiri atas hukum bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi ketika memang bapak-bapak dan ibu-ibu meragukan, maka silakan uji kami atas pengetahuan kami, uji kami tentang permasalahan ini. Maka saya bisa mempertanggungjawabkan atas nama saya sendiri bahwa Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum pada hari ini berpihak kepada peraturan, bukan berpihak kepada satu individu tertentu ataupun personal tertentu. Maka sekian dari Pak. Nama saya Armando Trijaya Purnomo, Pak, program studi ilmu hukum. Ya baik, terkait keputusan rektor itu sudah jelas, maka sudah dipaparkan bahwasanya kita memiliki yang namanya statuta umrah, yang dimana itu merupakan salah satu acuan dan juga pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ada di Universitas Martin Raja Haji. Lalu juga peraturan rektor tentang tata cara pemberhentian jabatan itu juga sudah jelas dalam hal itu, bahwasanya atas dasar pertimbangan dari Senat, maka rektor itu tidak bisa memiliki hak prerogatif yang secara individu memilih seseorang yang dalam pertimbangan tersebut justru tidak memiliki poin yang besar. Maka dalam hal ini kami sebagai mahasiswa dan juga memiliki jiwa idealisme tinggi dan juga memiliki jiwa yang melihat suatu permasalahan yang kami anggap tidak benar, maka kami berjalan terhadap hal yang benar tersebut. Maka tidak bisa hari ini ketika kita melihat ada hal yang kami rasa ini tidak benar, justru kami diam, duduk manis,
belajar di kelas, karena kita diajarkan di kelas tentang bagaimana tata cara birokrasi, bagaimana hukum bergerak. Tapi sayang sekali ketika kampus kita sendiri tidak mencontohkan.